Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Solikin Nur Habibi dari Universitas Jambi, dari Prodi Ekonomi Pembangunan dengan NIM C1A022075. Di sini saya membuat video ini mendapatkan tugas dari mata kuliah Ekonomi Kesehatan dengan pengasuh mata kuliah adalah Ibu Sriningsih. Di sini saya akan menjelaskan atau menjabarkan sedikit permasalahan ekonomi versus kesehatan. Yang saya ambil adalah dalam bidang rokok dan kontribusi pabrik rokok terhadap pajak. Mari kita lihat. Rokok bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah ekonomi di banyak negara. Industri tembakau menyumbang sejumlah besar pendapatan. Namun apa dampak jangka panjangnya? Setiap tahunnya, jutaan orang meninggal akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung. Itu bukan hanya hilangnya nyawa, tapi juga hilangnya produktivitas dan meningkatnya biaya perawatan. Menurut penelitian, biaya perawatan kesehatan akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok mencapai miliar dolar per tahun. Ini menciptakan beban ekonomi yang signifikan bagi pemerintah dan masyarakat. Ahli kesehatan berbicara atau mengungkapkan sesuatu kata. Jika kita mengurangi jumlah perokok, kita bisa menghemat biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa negara yang telah berhasil mengurangi jumlah perokok melalui kebijakan ketat seperti peningkatan pajak rokok, larangan iklan, dan program edukasi. Dan ada angka penurunan perokok dan angka peningkatan kesehatan masyarakat. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya pribadi atas dasar perokok dan orang yang hidup sehat. Perokok sendiri itu banyak menyebabkan penyakit yang terdampak pada orang sekitar. Tidak hanya dia berdampak pada diri sendiri, tapi merokok dapat mengganggu ketenteraman dan bisa mengganggu kesehatan orang di sekitar. Yang pertama, dia mengganggu kesehatan orang di sekitar. Ketika kita merokok di dekat balita, orang hamil, anak-anak di bawah umur, itu akan merusak, akan meracuni, bahkan mengurangi angka kehidupan mereka. Karena di rokok terdapat penyakit-penyakit yang di dalamnya situ. Ada beberapa hal yang mesti dilakukan untuk menghindari perokok, tapi tidak dengan cara memaksa. Kita harus menanyakan apa sebab Anda merokok. Maka dari itu kita bisa mencarikan barang substitusi atau bahkan barang pengganti dari rokok tersebut. Misalkan, kenapa supir truk merokok? Karena agar tidak ngantuk. Kami sebagai aktivis kesehatan dari rokok tidak bisa membantah itu. Karena ketika ngantuk, produktivitas supir truk akan menurun. Dan selanjutnya, ketika kita merokok, jadilah perokok yang dewasa atau jadi perokok yang
melakukan menghisap rokok itu di area yang terbuka, outdoor. Karena ketika kita merokok di dalam ruangan, bahkan ruangan tidak ber-AC pun, asap rokok akan menempel di dinding-dinding rumah dan akan berbahaya, bahkan mengganggu kesehatan bagi orang yang tidak merokok. Bahkan orang perokok itu sendiri yang ketika memasuki ruangan tersebut. Karena zat yang ada di dalam rokok ataupun bahan-bahan tembakau yang di dalam asap rokok yang terkandung, zat-zat yang terkandung dalam asap rokok tersebut akan menempel cukup lama di sekeliling kita. Di sini saya akan membacakan sedikit tentang Indonesia dan perokoknya. Indonesia memiliki salah satu angka perokok tertinggi di dunia. Menurut data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta orang di Indonesia adalah perokok aktif. Persentase perokok di kalangan pria jauh lebih tinggi dibandingkan wanita, dengan sekitar 70% pria dewasa merokok. Usia merokok di Indonesia mulai merokok pada usia muda, bahkan remaja. Data menunjukkan bahwa anak-anak mulai mencoba rokok di usia 10 sampai 14 tahun. Dampak yang terjadi dalam kesehatan perokok adalah penyebab utama bagi penyakit serius adalah kanker, penyakit jantung, dan penyakit paru-paru. Menurut WHO, rokok bertanggung jawab atas 20.000 kematian setiap tahunnya di Indonesia. Upaya pemerintah. Pemerintah telah menerapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi angka perokok, seperti peningkatan pajak rokok, larangan iklan rokok, dan program edukasi tentang bahaya rokok. Kampanye untuk berhenti merokok juga semakin intensif dengan banyaknya layanan dukungan yang tersedia. Perokok di Indonesia menghadapi tantangan besar, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Upaya besar bersama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi kesehatan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Berakhirlah dari yang saya sampaikan dari tadi, dan di sini saya akan menyampaikan pesan untuk para perokok. Untuk para perokok, kita harus sadar merokok dapat berdampak serius pada kesehatan Anda dan orang-orang di sekitar Anda. Setiap hisapan rokok membawa risiko bagi tubuh Anda. Manfaat berhenti merokok, Anda akan merasakan manfaatnya dalam waktu singkat, dari perbaikan kesehatan jantung hingga peningkatan kualitas hidup. Manfaatnya sangat besar. Dampak dalam segi ekonomi. Setiap uang yang Anda keluarkan untuk rokok bisa dialokasikan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat, seperti investasi kesehatan, kebahagiaan Anda sendiri, kebahagiaan keluarga Anda, kebahagiaan anak Anda, bahkan kebahagiaan teman-teman Anda. Dan bagi keluarga dan teman-teman, jangan ragu untuk menolong dan mendukung seorang perokok untuk berhenti dalam merokok. Kita dapat menjadi sumber motivasi yang kuat dalam perjalanan hidup untuk berhenti merokok. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.